Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Al-Madkhalu ila Ilmi Nahwi yang disusun oleh Al-Ustaz Salman bin Mahmud Al-Bugisi hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masih berada di halaman yang ke-23, masih di pembahasan jawazimu fi'lil mudhari. Apa saja yang menjadikan fi'il mudhari itu menjazm. Dan telah berlalu dua penjazm. Sekarang kita masuk kepada penjazm yang ketiga, lamma. Lamma. Lamma ini mirip ya dengan sebelumnya dari sisi hurufnya, jazmin wa nafyin wa qalbin, dan lamma ini bermakna belum. Harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Huruf penjazm karena dia menjadikan fi'il mudhari itu majzum, dan huruf penafian karena dia menafikan fi'il mudhari', dan huruf qalbin karena dia membalik makna mudhari menjadi makna madhi. Contohnya di sini Muhammadun lamma yardha. Muhammadun lamma yardha. Lamma harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Kemudian kata yardha, dia fi'il mudhari majzum. Ini jelas majzum. Kenapa dia majzum? Majzumun bilamma. Dia majzum karena ada lamma yang mendahuluinya. Sekarang apa tanda jazmnya? Sementara di sini akhir katanya fathah. Bisa kita lihat wa alamatu jazmihi, dan tanda jazm dari kata yardha ini adalah hadfu harfil illati. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illati. Penghapusan huruf illah. Berarti ada huruf illah. Asalnya yardha. Ada huruf alif di belakangnya. Yardha. Li'annahu fi'lul mudhari al-mu'tallul akhir. Karena dia adalah fi'il mudhari yang cacat akhirnya, yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Jadi tanda jazmnya di sini dia sukun. Nah, sehingga huruf-huruf yang telah kita sebutkan tadi dari pertemuan sekarang ataupun pertemuan sebelumnya, dari huruf-huruf penjazm itu bukan huruf-huruf yang menjadikan fi'il mudhari sukun, bukan. Tapi menjadikan fi'il mudhari itu majzum. Dan saya kira kita paham apa itu majzum, apa itu jazm. Salah satu tanda utamanya sukun, dan apa yang bersamanya, yakni teman-temannya. Dan salah satu teman tanda sukun adalah penghapusan huruf illah. Baik. Kemudian yang keempat, ini masih sama. Jadi 1 sampai 4 itu sama semua. Alamma. Alamma. Harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Sama. Hamzahnya disebut harfut taqrir. Misal alamma yu'tika. Belumkah dia datang kepadamu? Alamma yu'tika.
belumkah dia datang kepadamu. Nah, di sini tidak ada anunya ya. Tidak ada i'rabnya. Saya kira jelas alamma itu apa? Harfu jazmin wa nafyin wa qalbin mabni 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian yu'ti fi'il mudhari'nya yu'ti. Yu'ti. Yu'ti fi'lun mudhari' majzum. Kenapa bisa majzum? Karena ada alamma sebelumnya. Fi'lun mudhari' majzum bi alamma wa alamatu jazmihi hadfu harfil illati. Berarti ini salah tulis ya di bukunya. Seharusnya tidak ada ya-nya. Harusnya alamma yu'tika. Yu'tika. Yu'ti. Fi'lu mudhari majzumun bi alamma wa alamatu jazmihi hadfu harfil illati. Asalnya yu'ti menjadi yu'ti. Li'annahu fi'lul mudhari al-mu'tallul akhir. Karena dia fi'il mudhari yang cacat akhirnya. Jadi seperti ini ya. Dihapus ya-nya. Alamma yu'tika. Belumkah dia datang kepadamu. Kemudian yang kelima, dari penjazam, lamul amri. Lamul amri. Huruf lam yang menunjukkan perintah. Huruf lam yang menunjukkan perintah. Biasanya kita terjemahkan hendak, hendaklah, dan seterusnya. Bisa kita lihat di contohnya misalun. Liya'kul Muhammadun. Asalnya ya'kulu Muhammad. Muhammad sedang atau akan makan. Tapi karena dia didahului oleh lam yang bentuknya perintah, hendaknya, maka ya'kul ini ya'kulu menjadi ya'kul. Berubah menjadi majzum. Liya'kul Muhammadun. Hendaknya Muhammad itu makan. Hendaknya Muhammad itu makan. Jadi lamul amr yang masuk kepada fi'il mudhari menjadikan dia majzum. I'rabnya li atau lamul amri. Mabni 'ala sukun dan seterusnya la mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rabi. Ya'kul fi'il mudhari majzum bilamil amr. Dia majzum karena adanya lamul amr dan tanda jazmnya sukun. Karena dia fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Baik. Kemudian yang keenam, di bawahnya contoh lagi ya. Kemudian kita masuk ke yang keenam dari penjazam fi'il mudhari. Namanya la an-nahiyatu. La yang bentuknya pelarangan. Jangan. Jangan. Contohnya la tashrab qa'iman. Jangan engkau minum dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan engkau berdiri. Nah, tashrab asalnya tashrobu. Tapi karena ada penjazam maka mengharuskan dia itu majzum. La tashrab qa'iman. Jangan engkau minum dalam keadaan berdiri. I'rabnya mudah, la an-nahiyatu. Mabni 'ala sukun, la mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rabi. Tashrab fi'il mudhari majzum. Wa 'ala majzumun bila an-nahiyah. Dia majzum karena ada la sebelumnya, la pelarangan. Dan tanda jazmnya
as-sukun. Li'annahu fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Karena dia adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Nah, kemudian di bawahnya contoh lagi. La tashrabu al-qahwata. La tashrabu. Ini tambahkan alif ya sebelum al-qahwa, alif. La tashrabu al-qahwata. Artinya jangan kalian minum kopi. La tashrabu al-qahwata. Jangan kalian minum kopi. La jelas. La an-nahiyah. Mabni di atas sukun, tidak ada kedudukannya di dalam i'rab. Sekarang tashrabu. Tashrabu fi'lun mudhari. Fi'lul mudhari majzum. Ini jelas kenapa dia majzum, karena ada la pelarangan sebelumnya. Majzumun bila innahiyati. Dan tanda jazmnya wa alamatu jazmihi hadzfun nun. Dan tanda jazmnya yakni dihapusnya huruf nun. Asalnya tashrabuna. Jadi la tashrabu. Kenapa? Li'annahu minal amthilatil khamsati. Karena dia termasuk isim-isim atau contoh-contoh yang 5 dari fi'il. Baik. Kemudian di bawahnya masih contoh lagi. La tashrabanna al-khamara. Baik. Nah, dengan begini selesai dari penjazam jenis yang pertama. Selesai dari penjazam jenis yang pertama. Dan kita akan masuk penjazam jenis yang kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.